Mas Budiman, terlepas dari Anda politisi PDIP ya, Anda itu kan juga dulu aktivis. Apa sih yang dibutuhkan negara ini untuk sosok pemimpin? Pak Jokowi itu sosok progresif, idenya itu progresif, ide untuk kemajuan, sekaligus progresif populis. Populis itu metodologinya merakyat, kampanyenya merangkul, kegorong-gorong, which is itu memang kebutuhan 2014. Karena waktu pemimpinnya digantikan kan sangat jauh tinggi gitu ya, berjarak dengan rakyat. Makanya ada istilah waktu Jokowi adalah kita. Itu semangat slogan Jokowi adalah kita semangat populisme, tapi ide-idenya progresif. Dia ingin mengembalikan lagi kepercayaan rakyat pada pemimpin. Aku wong mulu, aku orang mulu, aku cah mulu. Yes. Kira-kira gitu ya. Dan orang suka itu ya, orang suka itu. Tapi ide progresif itu kan butuh pematangan, dewasa. Populisme itu kan fase masa kanak-kanak. Ketika ide progresif itu sudah masuk akil balik, sudah masuk remaja, ya harus diteruskan jadi remaja kan, jangan cuma anak-anak. Progresif harus tetap dipertahankan. Tapi metodologinya nggak lagi metodologi populisme, tapi teknokrasi, ilmu pengetahuan, pelembagaan politik, pelembagaan demokrasi, lebih sustainable, lebih berjangka panjang, bukan sekedar pendekatan-pendekatan langsung, tapi bagaimana membangun sistem. Jadi progresif teknokratik adalah idenya sama, nggak berubah, tapi lebih pada membangun kelembagaan, bangun sistem. Karena itu artinya ide itu sudah mengalami pematangan, pendewasaan ya. Agar negara itu jalan terus nih, maju nih. 13 tahun yang perlu tantangan kata Pak Jokowi. Kalau kaum progresif tidak mengubah pendekatan menjadi teknokratis, hanya tetap populisme, orang akan bosan. Dulu 2014 lihat seorang calon pemimpin atau pemimpin gendong bayi itu wow banget. Masuk gorong-gorong tuh wow banget. Hari ini sudah nggak bisa. Karena yang dibutuhkan pelembagaan. Ya kan, nggak ada wow efek lagi kan seperti dulu kan. Jika kaum progresif, nasionalis progresif gagal untuk menawarkan pendekatan yang baru, pelembagaan, tapi masih ya tadi tuh makan mie ayam pinggir jalan segala macam, itu tidak akan ada wow efek. Kedua, menurut saya, Livi, di 2024 akan terjadi pertarungan narasi. Pertarungan narasi? Pertarungan narasi untuk kepemimpinan. Pertarungan ide, pertarungan dongengin ide Indonesia, dongengin mimpi, dongengin ide, dongengin cita-cita, kemampuan mendongengkan cita-cita Indonesia. Kenapa? 10 tahun ini Pak Jokowi sudah ngajak rakyatnya kerja. Macul, ngaspal, bangun jembatan, bangun bendungan, apapun lah. Balapan, kira-kira kan. Itu kan, dan itu memang dibutuhkan bangsa ini. Orang setelah kerja 10 tahun, itu butuh masa di mana sebagian waktunya, nantinya, bukan sedang untuk kerja. Tapi untuk melakukan sesuatu yang nggak tampak, intangible. Didongengin, cerita, mencari makna atas apa yang dia kerjakan. Nah, pemimpin-pemimpin ke depan adalah siapa yang bisa menawarkan narasi yang paling menciptakan optimisme atas kerja-kerja Pak Jokowi. Nah, di situ Pak Jokowi sadar satu bangsa itu nggak cukup hanya dikasih roti, tapi harus dikasih sirkus.